Perkenalkan, nama saya Roberta Dewi. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Niaga dengan NIM 2022-03, kosongnya 4 kali dan belakangnya 4. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Customer Relationship Management untuk tugas saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1, yaitu tentang marketing dan CRM. Di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama itu ada marketing dan CRM. Yang kedua ada jenis-jenis media digital untuk mendukung marketing. Ketiga ada komponen dan sirkulasi marketing. Keempat ada jenis-jenis konten. Saya akan membahas tentang marketing dan CRM. Di sini pengertian marketing adalah marketing secara singkat bisa dikatakan sebagai sebuah seni berjualan kepada audiens untuk menggunakan konten-konten digital sebagai alat utama berjualan tanpa audiens merasakan bahwa kita sedang berjualan kepada audiens. Lalu yang kedua itu ada jenis-jenis marketing, jenis-jenis media digital untuk mendukung marketing. Bentar ya. Di sini jenis-jenisnya adalah televisi, handphone, ada juga radio, website, sosial media, marketplace, email, messenger, aplikasi, dan juga ada website. Lalu yang ketiga ada komponen dan sirkulasi marketing. Yaitu di sini komponen dan sirkulasi marketing ada memasuki seperti sosial media, ada juga video, ada mobil and tablet, ada juga menggunakan pay per click seperti itu. Jenis-jenis konten juga memasuki seperti teks, lalu ada artikel, ada infografis atau gambar, seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga tentang kesimpulan dari pertemuan 1 yang berjudul marketing dan CRM. Marketing atau pemasaran elektronik adalah strategi pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk dan layanan. CRM di sini adalah pendekatan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan saat ini dan potensial. Tujuan utama CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan retensi melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan perilaku mereka. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil di sini adalah marketing fokus pada penggunaan alat digital untuk mencapai dan melibatkan pelanggan. Sementara CRM berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan loyalitas mereka. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam strategi pemasaran modern yang berpusat pada pelanggan. Dan lanjut saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua, yaitu perencanaan digital marketing. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada perencanaan strategi digital marketing, lalu yang kedua ada komponen perencanaan digital marketing, lalu yang ketiga ada panduan menciptakan digital marketing. Langsung aja kita bahas tentang perencanaan strategi digital marketing. Di sini ada perencanaan strategi digital marketing. Di dalam sini ada rencana pemasaran digital merupakan dokumen yang mana secara strategis memetakan tujuan pemasaran dan tindakan dalam meraih tujuan tersebut. Melalui dokumen ini, Anda dapat mencapai tujuan secara efektif, namun juga efisien. Digital marketing plan meliputi tujuan bisnis, strategi, analisis kompetitif, garis waktu, anggaran dana, tujuan bisnis, strategi, analisis kompetitif, garis waktu, anggaran dana, saluran digital, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga membahas tentang
digital marketing plan tidak hanya berguna bagi satu karyawan saja, melainkan juga mendapat akses juga untuk memanfaatkannya sebagai alatan untuk koordinasi tugas, sehingga semua pihak bergerak ke arah tujuan yang sama. Jadi perencanaan strategi digital marketing itu tujuannya untuk bisa digunakan untuk koordinasi tugas antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang komponen perencanaan digital marketing. Di sini komponen yang pertama berisi pemasaran konten. Saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada bentuk dari pemasaran konten, yaitu seperti studi kasus, posting, blog, artikel, ulasan, survei, webinar, tutorial, dan lain sebagainya. Konten ini berguna dalam mencapaikan informasi penting mengenai produk Anda. Lalu yang kedua ada email dan pemasaran. Di sini contohnya tuh seperti bisnis e-commerce, sebab mampu mengirimkan kampanye yang disesuaikan dengan profil pelanggan. Lalu yang ketiga di sini ada periklanan. Periklanan ini menyokong keperluan promosi bisnis, mendapatkan basis pelanggan sampai memperluas aliran. Lalu yang ketiga, pokok pembahasan yang ketiga adalah panduan menciptakan digital plan. Di sini panduan menciptakan digital plan. Panduan menciptakan digital marketing plan adalah satu menetapkan tujuan digital marketing plan. Di sini langkah awalnya adalah menetapkan tujuan. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan mampu dicapai. Jadi tujuan dari menetapkan tujuan digital marketing plan adalah untuk mendapatkan angka dan tolak ukur, sehingga Anda mengetahui seperti apa perkembangan dalam meraih tujuan. Lalu yang kedua, menetapkan segmentasi audiens. Langkah menciptakan digital marketing plan berikutnya ialah melaksanakan segmentasi target audiens, sehingga Anda tidak salah dalam memberikan promosi, dapat menyesuaikan promosi dengan keperluan pelanggan. Yang ketiga itu ada penerapan analisis persaingan. Bisnis apa saja yang sedang Anda jalankan hampir tidak mungkin terbebas dari pesaing. Jadi kita perlu menerapkan analisis persaingan untuk menjadikannya hambatan, namun pelajari pesaing untuk menetapkan cara pemasaran yang jauh melampaui mereka. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pertemuan kedua. Jadi dalam proses perencanaan digital marketing yang baik memungkinkan bisnis untuk mencapai tujuan pemasaran secara lebih efektif dan efisien dengan memahami pasar, menetapkan strategi yang tepat, dan melakukan evaluasi untuk perbaikan terus-menerus. Memperhatikan setiap kemajuan dan kemunduran dalam bisnis untuk menyiapkan langkah apa yang harus diambil atau memperbaiki strategi yang telah ada agar bisnis tetap berjalan dan bisa berdampak. Lanjut ke pertemuan 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan komponen e-marketing. Yang pertama tuh ada pokok pembahasannya konsep e-marketing, lalu ada yang kedua konsep membuat digital marketing. Di sini konsep e-marketing itu yang pertama informatif, lalu yang kedua edukatif, dan di sini juga masuk ada konten hiburan, konten inspirasi, konten promosi, kayak gitu. Di sini informatif yang dimaksud adalah salah satu jenis konten terbaik sebagai promosi yang bisa diciptakan. Ada jenis konten yang bersifat informatif sehingga akan memberikan manfaat tersendiri bagi pengguna akun sosial media lainnya. Contohnya itu seperti kebiasaan makanan banyak dan tak terkendali yang menyebabkan adanya beberapa penyakit yang timbul dari tubuh kita. Lalu di sini adalah edukatif, yaitu adalah jenisnya seperti tips bagaimana cara pengertian apapun yang berkaitan dengan tema bisnis Anda, sehingga bisa
menambah nilai dari media digital marketing yang Anda gunakan. Semua yang dilakukan dalam konsep marketing ini membangun sebuah konten yang memancing para pengguna sosial media untuk berdiskusi di sebuah konten, komentar ketika ada sebuah interaksi. Pastikan Anda ikut ambil andil dalam mempromosikan produk Anda. Untuk jenis konten terbaik sebagai promosi berupa komunikasi, Anda juga bisa mencoba mengajak para calon pembeli ataupun followers Anda melakukan polling, diskusi, ataupun juga mengisi blanks yang pastinya akan jauh lebih menarik. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep membuat digital marketing. Di sini konsep membuat digital marketing. Tips membuat konten digital marketing ya. Di sini ada penjelasannya mengenali brand atau produk Anda. Lalu yang kedua itu tentukan audiens Anda yang pasti. Dan yang ketiga tentukan media digital Anda seperti kita menggunakan media promosi apa, lalu apakah kita menggunakan televisi, website, atau sosial media seperti Instagram, Facebook, bisa juga dari YouTube kayak gitu. Lalu juga kita temukan jenis konten kita seperti apa, lalu kita juga jangan lupa action gitu. Setelah kita menentukan ide ataupun penetapan tujuan yang kita membuat konten apa, kita tuangkan ide ke dalam konsep konten yang akan dibuat dan harus segera dilakukan. Lalu kita lanjut ke pertemuan keempat. Kesimpulan dulu ya Pak. Lalu lanjut ke kesimpulan di pertemuan ketiga. Jadi di sini tuh konsep CRM, Customer Relationship Management, CRM atau manajemen hubungan pelanggan adalah strategi bisnis yang mengutamakan hubungan dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan loyalitas dan keuntungan bisnis melalui pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan perilaku pelanggan. Dengan mengintegrasikan konsep dan komponen CRM ke dalam strategi pemasaran, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi salah satu kesimpulan customer relationship management. Kita lanjut ke pertemuan 4 ya, tentang perancangan dan pengkomunikasian konten pemasaran digital. Di sini lumayan banyak teman-teman untuk pokok pembahasannya ya. Jadi ada membuat persona pembeli, kegunaan persona pembeli, perancangan konten pemasaran digital, tujuan marketing, jenis-jenis marketing, strategi digital marketing, model digital marketing. Langsung aja saya mau bahas di pertemuan 4 ini. Membuat persona pembeli. Yang pertama yaitu langkah pertama membuat persona pembeli karena kebanyakan merek memerlukan lebih dari satu persona. Persona pembeli bisa diartikan sebagai gambaran atau perwakilan dari pelanggan ideal kita. Persona dikembangkan berdasarkan pada demografi atau perilaku pelanggan bersama dengan pemahaman kita sendiri tentang motivasi dan tantangan mereka. Lalu yang kedua tadi ada penggunaan persona pembeli. Di sini persona pembeli itu membantu perusahaan untuk menentukan jenis konten yang diperlukan, lalu juga mengatur strategi gaya dan penyampaian konten. Lalu ada membidik topik-topik yang seharusnya ditulis. Lalu juga di sini ada memahami di mana pembeli mendapatkan informasi mereka dan bagaimana ingin menggunakannya. Untuk menciptakan persona pembeli harus melakukan wawancara dengan para pelanggan, prospek, dan anggota dari tim penjualan dan layanan pelanggan. Lalu di sini ada perancangan konten pemasaran digital. Di sini tuh kita harus fokus kepada salah satunya latar belakang teman-teman, lalu ada sumber-sumber, lalu ada tujuan-tujuan. Di sini juga ada media kontennya. Media konten itu bagaimana persona Anda suka menyerap konten. Lalu sini kita juga menaruh kutipan. Ada juga di sini kita menaruh yang namanya keberatan. Keberatan itu seperti yang diantisipasi dari persona pembeli selama proses penjualan. Lalu di sini juga ada peran dalam proses pembelian serta pesan pemasaran. Lanjut, perancangan konten pemasaran digital itu memetakan tahapan beli. Lanjut kita ke tujuan marketing.
Di sini ada meningkatkan pangsa pasar yang pertama, yang kedua ada meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, yang ketiga meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi. Lalu di sini juga ada mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan ukuran database, mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian atau tingkat referensi pelanggan. Memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Di sini ada jenis-jenis digital marketing, saya akan mencoba menjelaskan sedikit aja, yaitu tentang push digital marketing. Di sini mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. Kedua ada full digital marketing. Di sini tidak seperti push digital marketing di mana calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya seperti penerima. Seperti jenis full digital marketing mengacu pada keaktifan calon konsumen dan mencari informasi yang mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan ya. Lalu yang di sini ada strategi digital marketing. Yang pertama ada content marketing, yang kedua ada mobile marketing, lalu ada integrated digital marketing, ada continuous marketing, ada juga personalized marketing, visual marketing, gitu ya. Lalu lanjut ke metode digital marketing. Di sini menggunakan SEO untuk sebuah proses mengoptimasi website ke ranking yang telah tinggi gitu. Lalu yang kedua ada konten marketing, ada juga inbound marketing, ada juga sosial media marketing praktik, ada pay per click, PPC ya, lalu ada affiliate marketing. Di sini ada metode digital marketing, yaitu masuk ke dalam marketing automation. Yang kedua ada email marketing, ada juga native advertising.